Mahkamah Konstitusi belum menentukan jadwal sidang pembacaan putusan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait sistem pileg proporsional terbuka. Rekat-pekat ramai dan hangat diperbincangkan halayak ramai terkait sistem pemilihan umum yang tengah berlangsung, yang dimana terbagi dalam dua format sistem pemilihan umum. Yang pertama, sistem pemilihan umum secara proporsional tertutup, dan yang kedua, sistem pemilihan umum secara proporsional terbuka. Entah format sistem pemilihan umum manakah yang akan dapat menciptakan suatu demokrasi yang berkualitas dan mana yang hanya sekedar wacana terbatas. Dalam hal ini, kita dapat merujuk dan juga berkaca pada pemilihan umum tahun 2019 silam, yang dimana pada saat itu masih menggunakan format sistem pemilihan umum secara proporsional terbuka. Nah, maka dari itu, dari pemilihan tersebut dikatakan sebagai pemilihan umum yang paling kompleks serta rumit, dikarenakan pada saat itu terdapat kasus yakni 11,12% persentase suara tidak sah berasal dari para pemilih. Akankah kondisi seperti ini masih jadi terus kita jalankan ke depannya? Mengingat bahwasannya pemilihan umum ini menjadi suatu momen di mana dapat mencurahkan semua aspirasinya, yang malah menjadi suatu momen penuh kecurangan yang tidak berasas demokrasi. Maka, dengan hadirnya sistem pemilihan umum secara proporsional tertutup akan menjadi suatu evolusi baru, yakni untuk menciptakan suatu pemilihan umum yang berasas demokrasi dan juga dapat menampung semua aspirasi. Pertama, meminimalisir kecurangan. Mari kita refleksikan sejenak. Ketika sistem proporsional tertutup diterapkan, memang rakyat tidak bisa memilih pemimpinnya secara langsung, tapi bukan berarti kedaulatan rakyat dicabut, saudaraku. Dalam konteks proporsional tertutup, apalagi di era modern saat ini, rakyat justru akan lebih cerdas dalam memilih partai politik berdasarkan rekam jejak dan prestasi yang ditampilkan partai politik. Tentu, rakyat tidak akan sudi memilih partai politik yang rekam jejaknya buruk di mata publik. Artinya, rakyat nantinya akan menggunakan hak pilihnya dengan penuh kesadaran dan pertimbangan. Dari pilihan partai politik yang ada serta pemilih tidak akan terbuai dengan stimulus uang yang diberikan untuk memilih calon atau partai tertentu. Yang kedua, yakni meningkatkan prospek kinerja dan fungsi partai. Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada Februari 2021 menunjukkan bahwa sentimen terhadap partai sangat rendah. Artinya, banyak rakyat yang merasa tidak terwakili oleh partai. Sistem proporsional terbuka melahirkan fenomena anti partai politik atau deparpolisasi yang berdampak buruk bagi bangunan demokrasi di Indonesia. Dampak buruknya, pemilu hanya bergantung pada figur atau kandidat calegnya, sehingga pemilih lebih mempertimbangkan pada caleg yang populer dan bermodal uang saja. Partai politiklah yang saat ini dapat menjadi filter yang tepat dalam memunculkan figur calon pemimpin terbaik bangsa yang tetap bersumber dari aspirasi rakyat. Oleh karena itu, berlakunya proporsional tertutup tidak bisa dimaknai sebagai kemunduran, namun sebagai perbaikan dan peningkatan fungsi dan kinerja partai secara lebih maksimal. Yang ketiga, yakni sebagai bentuk efisiensi keuangan negara. Ketika sistem proporsional diterapkan, maka hal tersebut dapat berdampak positif dalam efisiensi keuangan negara, sebab ongkos pemilu dapat dikurangi dan digunakan sebagai modal pemerataan pembangunan daerah-daerah di Indonesia. Tahun 2024 nanti membutuhkan dana sebesar 110,4 triliun rupiah. Alokasi pembiayaan tersebut mencapai 3,5 kali lipat dari total anggaran pelaksanaan pemilu tahun 2019. Hal ini tentu menjadi sebuah kekhawatiran bagi keuangan Indonesia yang akan berdampak besar terhadap pembangunan dan infrastrukturnya yang belum merata. Apakah dengan mengeluarkan dana ratusan triliun tersebut dapat menanggulangi permasalahan yang ada? Bukankah akan lebih baik menggunakan dana sebanyak itu untuk hal yang lain seperti pembangunan infrastruktur, pemerataan pendidikan, pemberian subsidi kepada masyarakat menengah ke bawah, dan lain sebagainya, sehingga dapat memberikan sebuah hasil yang efisien bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia. Maka dari itu, jika sistem proporsional tertutup diterapkan dengan maksimal, maka hal ini akan menjadi titik balik perubahan bagi kemajuan demokrasi Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, di sini kami akan memberikan mekanisme solusi dalam sistem proporsional tertutup di pemilu 2024 nanti. Kami akan menjelaskan mekanisme kami sesuai dengan teori Lawrence Friedman tentang basic legal theory, di mana sebuah mekanisme solusi haruslah mempunyai 3 teori dasar. Yang pertama, legal structure. Partai politik akan menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, di mana partai politik akan menampilkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dan akan diawasi langsung oleh Bawaslu. Tujuannya adalah untuk menghindari anggapan buruk mengenai partai politik yang masih banyak beredar di media sosial. Kedua, legal substance. Setiap orang yang mempunyai hak pilih akan mendapatkan hak banding, di mana hak banding ini digunakan apabila calon legislatif dianggap gagal menjalankan tugasnya, dan hak banding ini juga dapat mencabut hak politik calon legislatif tersebut apabila mendapatkan dukungan yang banyak.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proporsional tertutup ini berjalan dengan lancar dan semua calon legislatif tidak akan berani macam-macam dengan jabatannya. Yang ketiga yakni legal culture. Kami akan membuat sebuah web khusus di mana web khusus ini akan menampilkan semua biografi calon legislatif yang terdiri atas visi misi, latar belakang, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk menampilkan informasi tentang calon legislatif kepada publik dengan praktis dan efisien. Sistem proporsional terbuka nyatanya memunculkan banyak masalah. Jangan sampai rakyat jadi korban dan terpecah belah. Sistem proporsional tertutup jelas merupakan solusi demi terwujudnya bangsa yang harmoni. Sekian dari kami dan terima kasih.